saya Mufida Tulusna. Di sini saya akan membahas mengenai sistem pertahanan tubuh. Sebelum memasuki materi, saya akan memberitahu sesuatu pada kalian. Kalian tahu nggak bahwa setiap hari tubuh kita terpapar oleh miliaran mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan lain-lain. Tetapi kenapa tubuh kita masih tetap sehat? Nah, hal ini disebabkan karena pada tubuh kita terdapat sistem pertahanan tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari serangan patogen atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan sistem pertahanan tubuh itu? Sistem pertahanan tubuh merupakan sistem perlindungan dari pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme sehingga tubuh tidak mudah terkena penyakit. Fungsi dari sistem pertahanan tubuh yang pertama yaitu melindungi tubuh dari serangan benda asing atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, menghilangkan jaringan yang telah mati atau rusak untuk perbaikan jaringan. Yang ketiga, mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal. Dan yang keempat yaitu menjaga keseimbangan homeostasis dalam tubuh. Selanjutnya, bagian-bagian dari sistem pertahanan tubuh. Pada bagian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pertahanan tubuh non-spesifik dan pertahanan tubuh spesifik. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik merupakan pertahanan tubuh yang tidak membedakan antara mikroorganisme patogen yang satu dengan yang lainnya. Pada sistem pertahanan tubuh non-spesifik dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh. Seperti yang pertama adalah pertahanan fisik dilakukan oleh kulit dan membran mukosa. Yang kedua, pertahanan mekanik dilakukan oleh rambut hidung dan silia. Yang ketiga, pertahanan kimiawi dilakukan oleh sekret yang dihasilkan oleh kulit dan membran mukosa. Dan yang keempat yaitu pertahanan biologis yang dilakukan oleh populasi bakteri tidak berbahaya yang hidup di kulit dan membran mukosa. Yang kedua adalah respon peradangan atau inflamasi. Inflamasi merupakan respon tubuh terhadap kerusakan jaringan, misalnya jika terjadi benturan atau terkena goresan. Pada proses ini dipengaruhi oleh histamin dan prostaglandin. Yang ketiga adalah fagositosis. Fagositosis merupakan suatu mekanisme pertahanan tubuh yang dilakukan oleh sel-sel fagosit dengan cara mencerna partikel asing atau mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Dan yang terakhir yaitu protein antimikroba. Protein antimikroba merupakan jenis protein yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Pada protein antimikroba dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu protein komplement. Pada protein komplement ini akan membunuh bakteri penginfeksi dengan cara membentuk lubang pada dinding sel dan membran plasma. Dan yang kedua adalah protein interferon. Pada protein interferon ini akan membentuk zat yang mampu mencegah replikasi virus sehingga serangan virus dapat dicegah. Selanjutnya adalah sistem pertahanan tubuh spesifik. Pada sistem pertahanan tubuh spesifik ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah limfosit dan yang kedua adalah antibodi. Limfosit sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah limfosit B atau biasa disebut dengan sel B dan yang kedua adalah limfosit T atau biasa disebut dengan sel T. Sel B sendiri pada proses pembentukan dan pematangannya di sumsum tulang. Sel B dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sel B plasma, berfungsi untuk membentuk antibodi. Yang kedua adalah sel B pengingat, berfungsi untuk mengingat antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh, serta menstimulasi pembentukan antibodi oleh sel B plasma jika terjadi infeksi yang kedua kalinya. Yang ketiga yaitu sel B pembelah, berfungsi untuk membentuk sel B plasma dan sel B pengingat. Selanjutnya yaitu limfosit T atau biasa disebut dengan sel T. Pada sel T ini, proses pembentukannya di sumsum tulang, sedangkan proses pematangannya di kelenjar timus.
Sel T juga berperan dalam membantu produksi antibodi oleh sel B plasma. Sel T dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sel T pembunuh, berfungsi untuk menyerang patogen yang masuk ke dalam tubuh, sel tubuh yang terinfeksi, dan sel kanker secara langsung. Yang kedua adalah sel T pembantu, berfungsi untuk menstimulasi pembentukan sel B plasma dan sel T lainnya, serta mengaktifasi makrofag untuk melakukan fagositosis. Dan yang ketiga yaitu sel T suppresor, berfungsi untuk menurunkan dan menghentikan respon imun dengan cara menurunkan produksi antibodi dan mengurangi aktivasi sel T pembunuh. Nah, sistem pertahanan tubuh spesifik yang kedua adalah antibodi. Antibodi merupakan senyawa protein yang berfungsi untuk melawan antigen dengan cara mengikatnya untuk selanjutnya ditangkap dan dihancurkan oleh makrofag. Antibodi juga disebut dengan imunoglobulin karena berfungsi untuk melindungi tubuh dengan cara sistem kekebalan. Pada antibodi ini dibagi menjadi 5 tipe. Yang pertama adalah imunoglobulin M. Pertama kali ditemukan ke aliran darah pada saat terjadi infeksi yang pertama kali. Yang kedua, imunoglobulin G. Paling banyak terdapat dalam darah dan diproduksi saat terjadi infeksi yang kedua kali. Yang ketiga, imunoglobulin A. Ditemukan pada air mata, air ludah, air keringat, dan membran mukosa. Yang keempat, imunoglobulin D. Ditemukan di permukaan limfosit B sebagai reseptor dan berfungsi untuk merangsang pembentukan antibodi oleh sel B plasma. Dan yang kelima yaitu imunoglobulin E, terikat pada basofil dalam sirkulasi darah dan sel emas. Baiklah teman-teman, untuk pembahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh video yang berikutnya. Terima kasih.